Inspirasi hari ini, mengelola sikap hati-hati. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara-saudaraku, kita sudah terbiasa dengan ucapan hati-hati. Ketika kita hendak bepergian, sahabat kita berkata, hati-hati di jalan. Kita juga biasa menyampaikannya pada anak-anak. Hati-hati, lihat kanan kiri sebelum menyeberang jalan. Sikap hati-hati memang dibutuhkan dalam hidup ini. Sebab sikap yang berasal dari rasa takut ini menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kita tidak dapat membayangkan andai kata Tuhan tidak memberi rasa takut pada manusia. Niscaya tidak ada sikap hati-hati pada setiap orang. Setiap orang menjadi pemberani, tetapi pemberani yang konyol, karena dapat dipastikan ia akan selalu bersikap sembrono dan tanpa perhitungan sama sekali. Dan ini bisa berakibat fatal, yaitu melayangnya nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Tuhan memberi kita rasa takut agar kita tidak bertindak sembrono. Namun Tuhan juga tidak ingin kita digelayuti rasa takut yang berlebihan. Kita menjadi terlalu berhati-hati melewati batas-batas yang wajar. Akibatnya sama fatalnya dengan sikap sembrono meskipun berbeda hasil. Jika sikap sembrono menghasilkan korban nyawa, maka terlalu berhati-hati menghasilkan pribadi yang mandek. Kita tidak berani melangkah karena takut menghadapi risiko. Padahal dalam hidup ini selalu ada risiko. Sama seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Risiko diumpamakan dengan angin dan awan yang selalu ada dan tidak selalu menentu sifatnya. Orang yang terlalu berhati-hati dan menanti kesempatan tiadanya risiko sama sekali tidak akan pernah mulai menabur, dan dengan demikian tidak akan pernah menuai. Orang seperti ini tidak berbuat apa-apa, kemudian tidak belajar apa-apa, dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudaraku, Tuhan mau kita dapat mengelola rasa takut yang diberikannya, sehingga menimbulkan sikap hati-hati yang sewajarnya dan keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Dalam pada itu Tuhan melengkapi diri kita dengan dua hal, yaitu kelengkapan yang pertama adalah Tuhan memberikan kepada kita potensi. Meskipun kadarnya berbeda-beda pada setiap orang, tetapi potensi dalam diri setiap orang dapat diasah dan dikembangkan. Pada kita ada potensi adaptif, yaitu potensi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi. Pada kita ada potensi prediktif, yaitu kemampuan untuk melihat kesempatan dan resikonya. Pada kita ada potensi kreatif, yaitu untuk menciptakan peluang dan melakukan tindakan nyata. Kelengkapan yang kedua, Tuhan sendiri menyertai kita. Dia tidak hanya memberikan potensi, tapi Dia memberikan dirinya untuk ada menyertai kita dan siap menolong kita untuk berkembang, bertumbuh, maju menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak terpuruk dalam keputusasaan dan berani mulai mengambil langkah-langkah baru ketika kegagalan terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kondisi new normal sekarang ini, mari kenalilah potensi kita dan sadarilah bahwa Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita. Maka kita akan dimampukannya untuk mengelola sikap hati-hati dengan wajar. Mulailah berani melangkah, saudara-saudaraku. Jangan takut gagal dan jangan takut untuk menerima keberhasilan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita.